terkasih di dalam Tuhan, kita jumpa lagi di dalam seri Refresh Your Mind and Soul. Dan hari ini kita akan kembali belajar satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai 24. Yohanes pasal yang keempat, ayat 23 sampai 24, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dua ayat yang menjadi perenungan kita pada pagi hari ini itu berangkat dari sebuah dialog antara Yesus dengan seorang wanita di Samaria. Pada waktu Yesus merasa haus, Dia berjumpa dengan seorang wanita di Samaria, dan terjadilah dialog ini. Bapak Ibu yang terkasih, kita melihat di dalam ayat ini ada hal yang dicari oleh Bapa di surga, yaitu penyembah-penyembah yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Bagaimana dengan kita? Apakah kita masuk dalam kategori orang-orang yang dikehendaki Bapa itu? Apakah kita termasuk orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran? Untuk kita mengerti dengan baik sehingga kita bisa mengiring Tuhan dengan benar dan akhirnya menggenapi ayat ini di dalam kehidupan kita, maka kita harus memahami apa yang dimaksud dengan penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang dimaksud menyembah di dalam roh, yaitu ini berbicara tentang sebuah hubungan. Penyembah-penyembah yang dicari Tuhan, yang menyembah di dalam roh adalah mereka orang-orang yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan, yang memiliki persekutuan secara pribadi dengan Tuhan. Dan persekutuan ini dibangun secara intens. Persekutuan ini dibangun secara terus-menerus, tidak hanya di dalam waktu-waktu tertentu atau pada saat ada masalah saja. Tetapi persekutuan ini terjadi karena rasa saling mengasihi, dan juga karena penyembah-penyembah itu adalah orang-orang yang memang merasakan bahwa mereka perlu untuk senantiasa berhubungan secara pribadi dengan Tuhan karena mereka membutuhkan Tuhan. Jadi penyembah-penyembah yang dimaksud menyembah di dalam roh ini bukan berbicara hanya ditunjukkan oleh kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, khususnya berbicara tentang pelayanan-pelayanan kita sebagai orang percaya, belum membuktikan kita orang-orang yang menyembah Dia di dalam roh. Karena menyembah di dalam roh ini artinya membangun sebuah hubungan secara roh. Bapa itu adalah roh, Allah adalah roh. Jadi hubungan yang dibangun pun tidak bisa berdasarkan sebuah hubungan fisik semata, tetapi harus dibangun di dalam roh. Dan orang yang membangun hubungannya bersama dengan Tuhan, di dalam hubungan secara pribadi dengan Tuhan, dan ini berkelanjutan secara kontinu di dalam kehidupannya, dia sedang membangun hubungan secara roh dengan Tuhan. Dan orang-orang inilah yang dikehendaki oleh Bapa. Yang kedua, dan Bapa menghendaki penyembah-penyembah bukan yang hanya menyembah di dalam roh, tetapi juga di dalam kebenaran. Apa itu di dalam kebenaran? Bahwa orang-orang yang seperti ini membangun gerak hidupnya berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Artinya mereka mengisi hari-hari mereka dengan kebenaran-kebenaran firman itu sendiri. Kebenaran firman Tuhan bukan sekedar menjadi sebuah pengetahuan. Kebenaran firman Tuhan bukan hanya untuk diperdebatkan, tetapi kebenaran firman Tuhan untuk dilakukan. Dan orang-orang seperti ini yang dikehendaki oleh Bapa, yang senantiasa menunjukkan bahwa Yesus Kristus ada di dalam kehidupannya lewat gerak hidupnya, lewat perbuatan, perkataan, bahkan pikiran mereka. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, jelas kita ketahui hari ini bahwa penyembah-penyembah yang dicari oleh Tuhan, yang menyembah di dalam roh dan kebenaran, adalah orang-orang yang memiliki hubungan secara pribadi dengan Tuhan dan juga membangun gerak hidupnya di dalam keseharian mereka dengan melakukan firman Tuhan. Orang-orang ini dikehendaki oleh Tuhan.
orang-orang ini senantiasa dicari oleh Bapa di surga. Karena hanya lewat orang-orang seperti inilah maka Tuhan bisa menyatakan kemuliaan, kemahakuasaannya, dan juga kebaikannya. Itu sebabnya pastikan hari ini bahwa kita adalah orang-orang yang dicari oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Bapa, dengan senantiasa memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan di dalam roh, dan senantiasa melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Tetap semangat, tetap bersukacita. Tuhan Yesus memberkati.